Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur ya, di tahun yang baru masih belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat tahun baru. Boleh ya? Selamat tahun baru untuk Bapak Ibu Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan. Dari semua gereja-gereja denominasi yang ada di seluruh Oku ini, pagi hari ini kita bersyukur kalau kita boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk menikmati kasih kemurahan Tuhan dalam persekutuan dengan Tuhan dan dengan saudara seiman. Semua karena kebaikan Tuhan, amin. Amin. Yang setuju saya undang bangkit berdiri sama-sama. Kita akan memulai ibadah kita. Mari tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan yang memiliki kehidupan kita. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat semua kasih karunia dan anugerah Tuhan dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi, dalam kehidupan jemaat-Mu di seluruh wilayah Oku ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan bagi kami pagi hari ini bersama-sama dengan semua jemaat-Mu yang ada di Batu Raja ini, dari semua denominasi yang ada Tuhan. Kami mau sama-sama datang di hadapan-Mu. Kami mau sama-sama meninggikan satu nama yang mempesona hidup kami. Nama yang besar, Allah yang hidup, Allah yang sama dulu sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan dan pengagungan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami membuka ibadah kami di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, saya persilakan duduk kembali tetap dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita, sama-sama kita masuk hadirat Tuhan. Haleluya. Bawa korban syukur persembahan-Mu bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita bawa persembahan syukur hati kita, seluruh kehidupan kita pagi hari ini di hadapan Tuhan. Dia yang layak menerima segala pujian hormat kita. Haleluya.
katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas Segala kebaikan-Mu Tuhan. segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat pujian ini. Engkau Allah yang setia, Bapa yang mulia dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang setia, Kau Bapakku. Amin Tuhan. Kasih-Mu yang besar atas kami Tuhan. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapan Hidupku dalam-Mu. hidupku dalam-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Mari bersyukur pada Tuhan. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas Dengan apa kami balas Tuhan segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Yesus. Selain dengan memuji dan menyembah-Mu. segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur mengapa. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu. Biar segenap hati kami Tuhan, segenap hidup kami persembahkan bagi-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur bagi-Mu. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur dengan
bagi Tuhan saudara. Nyatakan kasih-Mu, nyatakan syukur-Mu bagi Tuhan. Hanya Yesus yang layak menerima segala pujian kami Tuhan. Hanya Dia yang layak menerima segala syukur kami. Haleluya, oh, haleluya. Mari angkat hormat dan pujian syukur kita bagi Tuhan. Sebab hanya Engkau Yesus. Haleluya. Hidup kami bagi-Mu Tuhan. Hidup kami milik kepunyaan-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur kami bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari katakan dengan segenap hati di hadapan Tuhan. Dengan apa kan ku. Mari jemaat Tuhan, nyatakan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Angkat suaramu, angkat hatimu. Ini hidup kami Tuhan. Biar segenap hati kami, segenap hidup kami adalah penyembahan di hadapan-Mu Tuhan. Adalah korban yang menyukakan Tuhan. Yes Lord, yes Lord. Dengan apa kan ku. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri sama-sama dalam hadirat Tuhan. Nyatakan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Nyatakan penghormatan-Mu bagi Dia. Yes Lord. Menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada-Nya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Biar segenap hati kami Tuhan, segenap hidup kami ini Tuhan, kami persembahkan untuk kemuliaan-Mu Yesus. Ku bersyukur pada, oh dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Mari katakan dengan segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada-Mu. Haleluya. Yes Lord. Dengan apa kan ku balas segala dan segala kebaikan-Mu yang mengalir dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur di atas segala sesuatunya Tuhan. Kami bersyukur dan kami mau menyembah-Mu, Raja di atas segala raja. Haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Mari katakan dengan segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada-Mu selamanya. Oh
satu-satunya Allah yang layak menerima segala pujian dan hormat bagimu Tuhan. Yes Lord. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, yes. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Mari naikkan pujian, pengagungan hanya bagi Yesus, hanya bagi Raja segala Raja. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku mari katakan Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, yes Lord. Ajaib dan mulia. Kami bersama-sama dengan segenap umat-Mu Tuhan. Kami satukan hati meninggikan nama-Mu Yesus. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Engkau yang layak. Oh Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuat kami terpesona Tuhan. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Kami bersorak-sorai dengan sukacita Tuhan, karena hanya nama Yesus yang layak diagungkan. Yang sepakat sama-sama katakan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Yang bersukacita boleh beri tepuk tangannya sekali lagi Bapak Ibu. Haleluya. Saya mau menyapa sekali lagi. Saya percaya pagi hari ini ada sukacita. Kalau ada sukacita boleh saya lihat senyumnya. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Pada nggak pakai masker ya. Boleh beli tengok kanan kirinya. Boleh salaman sekarang ya Bapak Ibu. Beri jabat tangan dan katakan Tuhan Yesus dahsyat, luar biasa, baik. Amin. Haleluya. Firman Tuhan dalam Mazmur 133 berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya bila saudara semua hidup apa? Rukun bersama. Pagi hari ini saya percaya Bapak di surga bersuka cita melihat setiap kita. Tidak peduli dari denominasi apapun, tapi pagi hari ini satu suara, satu hati untuk meninggikan nama Tuhan. Amin. Amin. Yang sepakat lambaikan tangannya, boleh saya lihat dan boleh beri tepuk tangannya. Haleluya, sama-sama kita bersuka cita. Datang ke bait Tuhan dengan hati bersyukur dan dengan ucapan terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan baik, selamanya Engkau baik. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihat betapa baik Tuhan, baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Mari sama-sama katakan kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya
ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran, dengan hati bersuka, dengan hati bersuka rasakan. Mari kita lihat Tuhan kita baik, betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik dan selalu baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan, sebab Tuhan Yesus baik sekarang sampai selamanya, untuk selamanya kasih setia. Bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi sama-sama katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, amin, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, haleluya, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Yes, Engkaulah Raja atas dunia. Mari dengan iman katakan, menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, amin. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Yesus satu-satunya Raja yang berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Mari sama-sama angkat suaramu saudara, katakan, dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, terpujilah Engkau Yesus, ajaib dan penuh keagungan. Satukan hati di tempat ini, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Sama-sama katakan, oh, 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 oh. Engkaulah Raja, yes, atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa.
Tuhan yang membebaskan setiap kami, yang menghancurkan kutuk. Amin. Bebaskan jiwa kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk Engkaulah Engkau Raja atas dunia Tuhan, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, amin, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, kami mau bertepuk tangan atas kemenangan yang Tuhan beri. Tuhan percaya dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia, amin, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya, dan meminta untuk selamanya, dan meminta untuk selamanya. Haleluya. Yang percaya Yesus dahsyat, sama-sama kita mau katakan amin. Yesus dahsyat. Amin. Belum sama-sama. Yesus dahsyat Bapak Ibu. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang terkasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Allah yang dahsyat. Allah yang ajaib. Allah yang menyertai hidup kami. Yang melakukan perbuatan dahsyat di masa yang lampau adalah Allah yang menyertai kami saat ini Tuhan. Allah Israel, Allah Abraham, Allah Yakub dan Ishak. Yang mengadakan mujizat bagi bangsa Israel dan sanggup mengadakan mujizat bagi kami. Yang membukakan jalan bagi bangsa Israel dan sanggup membukakan jalan bagi setiap kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Katakan, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, maukah kita percaya pagi hari ini jejak Tuhan itu sempurna dalam hidup kita? Biarkan pagi hari ini kita berkata kepada Tuhan, Engkau berfirman itu cukup bagi aku Tuhan. Dan aku mau melangkah dalam firman-Mu, amin. Amin. Mau percaya dalam firman-Mu, amin. Firman Tuhan lebih dari cukup bagi hidup kita. Yang sepakat dengan saya undang kita semua bangkit berdiri. Walaupun kita tidak mengerti akan jalan-jalan Tuhan saat ini saudara, tapi biarlah kita seperti domba yang tanpa seribu tanya dan percaya kepada gembalanya. Amin. Haleluya. Mari katakan,
Sering ku tak mengerti. Dengan segenap hati, biar ini jadi doa kita. Biar hidup kita memuaskan hatinya Tuhan. Sebab kasih setia Tuhan itu lebih dari hidup. Yes, Lord. Namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sering kami tak mengerti Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, kami mau tetap percaya Tuhan akan janji firman-Mu dalam hidup kami. Oh, sekali-kali Kau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya. Mari sama-sama di hadapan Tuhan katakan, ajarku memahami. Biar hidup kami ini memuaskan hati-Mu Tuhan. Biar keinginan-Mu Tuhan ada atas hidup kami. Yes Lord. Biar hidup kami ini berkenan di mata-Mu Tuhan. Yes. Yesus. Kami mau menghamba Tuhan. Dari jemaat Tuhan sama-sama katakan, ajarku memahami semua yang menjadi keinginan-Mu Tuhan. Yesus, yes Lord. Biar hidup ini memuaskan hati-Mu saja Tuhan. Yes Lord. Sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau. Biar hidup ini menjadi bejana kemuliaan-Mu Tuhan. Menjadi pribadi yang menyukakan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi
Kami mau menyerahkan hati kami, hidup kami Tuhan. Pakai kami Tuhan. Biar kemuliaan-Mu nyata atas hidup kami. Biar kemuliaan-Mu tersinar atas kami. Biar kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup kami. Pakai hidup kami Tuhan, pakai hidup kami Tuhan, pakai hidup kami jadi bejana kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Biar orang melihat kasih Yesus atas hidup kami, biar orang melihat terang Tuhan atas setiap gereja-Mu, atas setiap pribadi kami. Biar kami semakin menghamba kepada-Mu Tuhan. Biar kami hari lepas hari berjuang untuk kami menjadi semakin berkenan kepada Tuhan. Yes Lord. Itu kerinduan kami Tuhan. Yesus, sebab Tuhan memanggil kita dengan tujuan panggilan yang paling mulia, yaitu menjadi serupa dengan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiba waktunya untuk kami bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Allah sumber segala kasih dan karunia, anugerahkan hikmat, pengetahuan dan akal budi kepada kami, agar kami mengerti kehendak Tuhan, dan Roh Kudus berkarya memampukan kami untuk kami dapat melakukan kehendak-Mu melalui kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ampuni kami akan segala dosa dan kelemahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah firman yang hidup, kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Shalom. Wah, kayaknya lemes ini. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, merupakan sebuah momentum yang baik dan mungkin juga menjadi momentum pertama di tahun 2023 ini untuk kita bisa berkumpul bersama dari berbagai denominasi, membangun persekutuan kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini sesuai dengan kesepakatan kita mau melaksanakan ibadah bersama, doa bersama, beribadah bersama, dan juga nanti ada pengukuhan pengurus BKSAG periode 2022-2026. Itu ya, kalau ada pergantian soalnya ya. 2023 ini ada perubahan sedikit, tapi kita bersyukur Tuhan terus menyertai, menolong kita dalam seluruh perjalanan pelayanan kita, mengakhiri tahun 2022 dan kita masuk di tahun 2023.
Tadi kalau kita lihat pujian tadi menarik. Kita diajak ke padang belantara. Tapi kebenaran firman Tuhan hari ini saya pilihkan bagi kita juga diajak Tuhan untuk berjalan. Kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 8 ayat yang ke-22. Injil Lukas pasal 8 ayat yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Apabila kita semua sudah mendapat, saya mengajak kita untuk membacakannya secara bergantian. Saya ayat yang ke-22, Bapak Ibu sekalian 23, dan kita bergantian sampai ayatnya yang ke-25. Angin ribut diredahkan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Demikian kebenaran firman Tuhan bagi kita, diberkatilah kita membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini mungkin Bapak Ibu melihat sesuatu yang berbeda. Jadi secara tidak langsung kemarin setelah rapat, Bapak Pendeta Foan bilang kalau besok itu kan ada peneguhan, ada pengukuhan. Jadi Pak Pendeta kalau melayani pakai toga, itu ya. Saya kemudian oh iya boleh juga ya, saya pakai toga. Lalu saya juga teringat Pak Pendeta, Jokowi akhir-akhir ini kan sedang mengkampanyekan politik identitas. Jadi minimal ada identitas gitu ya. Hari ini kita bergabung dengan identitas masing-masing, tetapi satu dalam persekutuan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Tapi ada juga alasan yang ketiga. Saya ini kan takut dingin ya. Jadi daripada saya bawa selimut kan gak enak ya. Saya bawa toga aja. Supaya kan saya tetap hangat. Itu alasan yang ketiga. Kita kembali kepada firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu hal yang perlu kita renungkan bersama dalam perjalanan persekutuan kita ini. Badan kerjasama antar gereja-gereja yang ada di Oku ini. Saya kemudian tertarik untuk hari ini membawakan perenungan bagi kita bersama dari ayat yang ke-22. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Marilah kita bertolak ke seberang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita masih ingat dalam ingatan kita, tema Natal tahun 2022 PGI merilis, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Tadi dalam pujian pengantar kebenaran firman Tuhan untuk perenungan hari ini juga kita diajak untuk jalan. Saya tadi duduk di situ kayaknya tidak ada janjian dengan MC. Kalau harus ada jalan begitu ya. Tetapi kebenaran firman Tuhan hari ini ngajak kita berjalan, bergerak. Tentu organisasi atau persekutuan ini tidak akan terus berhenti. Tetapi justru harus bergerak, harus berjalan.
harus berpindah. Dari tahun ke tahun secara tidak langsung kita berpindah. Tetapi kita mau berbicara tentang apa yang harus kita jalani ke depan. Apa yang harus kita lakukan ke depan. Pergerakan seperti apa. Apalagi tahun 2023 ini banyak orang sudah menyampaikan bahwa tahun ini adalah tahun politik. Menuju tahun 2024. Bapak, Ibu, Saudara dan saya tidak secara terang-terangan mungkin, tetapi nanti mungkin ada orang-orang tertentu atau pribadi-pribadi tertentu akan menjumpai kita. Apakah itu secara organisasi, apakah itu secara pribadi, dan gereja ada di situ. Tetapi bagaimana kemudian kita mau tetap bertahan dengan apa yang kita pegang sebagai kebenaran. Karena kita tidak mau sebagai masyarakat yang taat kepada bangsa dan negara ini, kita harus ikut peraturan, harus memilih dan lain-lain sebagainya. Tetapi hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan, ketika kita diajak oleh Tuhan, ketika kita dibawa oleh Tuhan, maka Allah bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Amin. Hari ini kita berbagai denominasi ada di tempat ini. Dengan berbagai warna dan berbagai macam identitas kita. Tetapi apabila kita datang kepada Tuhan, maka kita membawa diri kita. Persekutuan ini mewujudkan keberadaan diri kita. Apa yang harus saya bawa kepada Tuhan? Kalau kembali kepada konteks ini, siapa yang mengajak saya? Siapa yang bawa kita? Siapa yang menuntun kita? Nah, menarik di sini, Yesus mengajak mereka untuk bertolak ke seberang. Mereka tidak tahu akan sampai di mana seberang itu. Tetapi karena Yesus yang ngajak, ya murid-murid pasti mau. Karena pemimpinnya yang ngajak ikut. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mau melihat di sini bahwa Yesus tidak ingin kita berdiam diri saja. Tetapi Ia ingin kita bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Ia ingin kita berkarya tidak hanya dalam satu ruang. Tidak hanya dalam komunitas kita saja. Dan saya bersyukur begitu. Oikumene ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita tidak hanya kemudian berada di tempat kita. BKSAG menjadi wadah yang baik untuk mempersatukan kita. Bukan kemudian untuk membentuk warna-warna yang baru, enggak. Panjenengan datang warnanya biru ya tetap biru. Panjenengan datang warnanya merah tetap merah. Kuning ya tetap kuning, tidak ada yang berubah. Maka orang pernah bilang ya bahwa kalau pelangi itu hanya warnanya satu, tidak akan menjadi indah. Gitu ya. Tapi justru karena dia warna-warni, makanya dia harus menjadi indah. Keberadaan kita di tempat ini juga begitu. Bagaimana kemudian BKSAG ini akan melahirkan sesuatu yang baru tanpa harus merubah warna-warna yang ada. Tetapi justru semakin kuat, semakin giat. Saya berharap bahwa ini tidak menjadi momentum yang pertama saja. Tetapi justru ada momentum-momentum yang baru yang kemudian diwujudkan dalam persekutuan kita. Kenapa saya berbicara begini? Karena ya ini juga merupakan pertama kali gitu ya. Saya berbicara atau melayani, menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam BKSAG sebagai ketua BKSAG gitu ya. Karena sebentar lagi sudah bukan lagi gitu. Jadi ini mungkin alfa dan omega begitu ya. Yang pertama dan yang terakhir gitu. Tapi bukan akhir untuk seterusnya, tidak. Tapi secara struktural ada sedikit perubahan yang terjadi. Dan saya bersyukur bahwa kita kemudian menerima itu bukan sebagai sesuatu yang justru membuat kita menjadi mundur. Tetapi justru sesuatu yang menggerakkan kita. Yesus mengajak murid-murid berangkat. Tetapi persoalan yang timbul adalah Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-22. Yesus ingin kita bergerak, tapi terkadang kita tidak mau bergerak. Ayat yang ke-22. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Ini persoalan
persoalan yang sering kali kita temui dalam persekutuan, membangun persekutuan. Kita suka memulai, tapi tidak kemudian bijak untuk kemudian menjaga dan melanjutkan. Jadi Yesus, ayo kita bergerak menuju. Tetapi dalam perjalanan itu tertidur. Mungkin ada orang kemudian merenung, lalu siapa yang salah dalam konteks ini? Apakah Yesus terlalu lelah? Ataukah murid-murid juga? Sehingga Yesus, firman Tuhan jelaskan bahwa Yesus tertidur. Kalau Bapak Ibu melihat, kemarin sedikit perbincangan tentang logo begitu ya. Lalu saya merenung, kalau di Oku Timur itu logo pemerintahannya itu ditulis sebiduk sehaluan. Saya tanya, biduk itu apa? Oh rupanya sampan ya. Ya itu, jadi sebiduk sehaluan. Satu sampan, satu tujuan, kira-kira begitu. Satu haluan, satu arah. Kalau di Oku, sebimbing sekundang. Nah ini artinya saya juga enggak tahu ini. Sebimbing sekundang artinya seia sekata. Seia sekata. Hendaklah kita seia sekata. Kira-kira begitu ya. Dalam persekutuan tantangannya terbesar adalah seia sekata itu. Karena kita berkumpul dari berbagai macam latar belakang, kita berkumpul dari berbagai macam denominasi. Ya hari ini kita tidak akan berbicara tentang doktrin. Karena pasti akan warnanya berbeda-beda. Tetapi kita berbicara tentang apa yang harus kita lakukan di dalam bahtera ini, atau di dalam biduk ini, atau di dalam persekutuan ini. Saya pernah diajak ke Oki lewat depan kantor bupati, itu kalau tidak salah apa kantor bupatinya atau kantor DPRD-nya. Itu dibuat seperti bahtera besar. Saya tidak sempat bertanya memang, tapi saya kemudian merenung kok punya ide seperti itu. Kalau jenengan ke Oku itu di Sekayu, sebelum masuk tol itu ada gedung besar tapi bentuknya seperti bahtera. Saya pikir-pikir apa desainernya mungkin yang membuat konstruksinya apa jangan-jangan orang Kristen. Tapi tidak, mungkin mereka punya filosofi sendiri tentang hal itu. Tetapi kalau kita mengingat kembali bahwa ketika orang berada di dalam satu perahu, berarti tidak ada pilihan lain untuk dia punya arah yang berbeda. Tentu dia harus ikut nahkoda, belok kiri ya belok kiri, kanan ya kanan. Tetapi persoalan murid-murid adalah mereka membiarkan Yesus tertidur di dalam perahu itu. Nah, kalau kita tarik konteksnya kepada kehidupan kita hari ini, kita mau memperkecil apakah kemudian bahtera itu atau biduk itu adalah BKSAG, ataukah kemudian kita perkecil lagi kepada gereja kita, atau kita perkecil lagi kepada keluarga kita, atau kita perkecil lagi kepada diri kita. Apakah hari ini kita selalu membuat Yesus terjaga, ataukah sebaliknya? Keadaan kehidupan kita justru membuat Yesus tertidur. Nah ini bahaya. Dan dalam konteks ini bahaya itu datang kenapa tidak pada Yesus terjaga? Tetapi justru ketika Yesus tertidur. Baru angin itu datang. Coba kalau angin itu datang waktu Yesus masih terjaga, mungkin ceritanya akan berbeda. Tetapi yang menarik adalah Yesus kemudian tidak melihat apa yang terjadi dalam kehidupan murid-murid pada waktu itu. Tetapi ketika dia dibangunkan, dia menjawab apa yang menjadi persoalan murid-murid. Ketika Yesus terjaga, ia menjawab apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Tapi kalau kita biarkan tertidur, ya kita semua dalam pergumulan. Gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap komunitas, setiap persekutuan memiliki pergumulannya sendiri-sendiri. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus hari ini, saya terus berdoa bahwa ini menjadi momentum yang baik bagi kita. Hari ini, tahun ini kita di GBI, begitu jadi tuan rumah. Siapa tahu tahun 2024 kita ada di teman-teman GPDI.
besok lagi kita ada di GPR misalnya, lusa kita ada di GKSBS, HKBP dan seterusnya. Ada sebuah persekutuan yang dibangun yang tidak berhenti pada hari ini. Ya, ini juga mungkin semacam titipan begitu ya. Karena nanti berganti ketua nih, kita harap ada sesuatu yang baru gitu ya. Kita mau diajak kemana ini? Mau ke seberang atau kita mau mundur lagi gitu ya. Tapi saya yakin dan percaya ada sesuatu yang kita bangun untuk ke depan. Kembali kepada kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pesan kebenaran firman Tuhan sederhana sekali hari ini. Jangan biarkan Yesus tertidur. Jangan biarkan Yesus tertidur. Karena ketika kita membiarkan Yesus tertidur, apa yang harus kita lakukan? Tetapi ketika dia ada, dia menjadi inisiator yang mengajak kita. BKSAG ini akan terus berjalan kalau Yesus ada di depan. Amin. Inisiatornya bukan manusia. Inisiatornya harus Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan yang bergerak mengajak. Ayo berangkat, pindah. Move on gitu ya, kalau kata anak-anak muda sekarang harus move on, harus cepat. Gitu ya. Itu anak-anak muda yang bilang begitu ya. Kita juga harap kita bergerak kan. Tadi ibadah kita ini kayaknya bukan ibadah bapak-bapak, ibu-ibu, tapi ibadah anak-anak muda. Tim musik buat kita jadi muda lagi. Saya juga kemudian excited tadi ya. Kalau lihat rambut sudah 2 warna itu. Kadang-kadang orang pikir saya sudah tua, padahal saya masih muda Bapak Ibu. Itu juga bagian dari identitas itu. Iya. Kata jemaat, sudah Pak Pendeta dicat saja, disemir saja supaya jadi hitam. Saya bilang apakah jadi hitam saya berubah jadi orang yang berbeda? Tidak juga kan? Tetap Pak Pendeta selfie gitu. Kalau habis dicat saya berubah jadi Pak Immanuel ya nggak apa-apa gitu ya. Iya, itu bagian dari identitas. Tapi yang pasti bahwa identitas kita adalah milik Kristus. Mari apapun yang bisa kita bangun hari ini dalam persekutuan ini, mari kita bangun dan kita lanjutkan untuk tahun-tahun yang akan datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tantangan persekutuan yang terbesar dalam kehidupan kita adalah bagaimana tadi, seia sekata tadi. Seperasaan, rendah hati, saling melayani. Itu kan tantangan kita hari-hari ini. Saya tadi mencoba untuk melihat karena kemarin hari Minggu itu ada perayaan HUT NU yang ke-100 di tempat kami. Dan kemudian teman-teman majelis dan pemuda dilibatkan dalam ikut untuk membantu dalam kegiatan tersebut. Lalu kami menjadi petugas parkir. Tapi ketika saya mau datang, pengurusnya tidak mau. Pak Pendeta janganlah. Masa Pak Pendeta jadi tukang parkir? Gitu ya. Mereka tidak mau. Saya bilang enggak apa-apa, saya datang aja di situ. Jadi akhirnya saya hanya datang sebentar, lalu ngopi sebentar, saya pamit dari situ karena mereka kayaknya tidak nyaman begitu dengan kehadiran. Tapi seluruh majelis dengan pemuda membantu di sana. Lalu saya lihat di tema yang dibuat oleh mereka, kemudian saya tanya, ada di situ 100 tahun NU, 1926 gitu ya, 100 tahun NU. Lalu kemudian perjalanannya ya mungkin tidak mudah juga di Indonesia ini, kemudian mereka menjadi organisasi yang besar di Indonesia ini, 100 tahun. Saya kemudian memang belum bertanya, BKSAG ini kita sudah berapa tahun ini? Nanti kita catat itu ya. Nah, itu jejak sejarah yang perlu kita buat untuk generasi-generasi yang akan datang. Jangan kemudian nanti startnya bagus, begitu pertengahan hilang. Jangan biarkan tertidur ya, kita buat Yesus tidak tertidur. Amin. Supaya tertuju matanya kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau mereka bisa 100 tahun, saya yakin dan percaya kita juga bisa lebih daripada itu. Amin. Karena kita adalah milik Tuhan. Waktu adalah milik Tuhan. Tuhan berikan kepada kita untuk kita lakukan apa yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kembali kepada kita. Biarlah Tuhan yang menjadi inisiator utama di dalam
kehidupan kita. Baik secara pribadi, di dalam keluarga kita, di dalam gereja kita, maupun di dalam persekutuan kita yang kita bangun hari ini. Biar Tuhan yang mengajak kita pindah dari satu kemenangan ke kemenangan yang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama pada saat ini. Kami mohon pertolongan Tuhan. Teguhkan hati kami. Arahkan kehidupan kami agar kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Pada hari ini kami boleh bersama-sama membangun persekutuan kami di hadapan Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga boleh bersama-sama mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Kami mohon pertolongan Tuhan. Engkau tuntun kami di depan kami. Menghadapi segala situasi dan keadaan yang ada di depan kami. Dengan berbagai keberadaan yang harus kami jalani. Kami mohon Tuhan, Engkau tetap berada di depan kami. Memegang tangan kami dan menuntun kami. Agar kami tetap hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kami hidup di dalam perlindungan Tuhan. Kami hidup di dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada hari ini juga Tuhan merupakan persekutuan di awal tahun 2023. Kami bersyukur tahun 2022 kami lalui dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Kami boleh ada di dalam tahun 2023 ini. Semuanya bukan karena kuat dan gagahnya kami. Tapi semua oleh karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kepercayaan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Pelayan-pelayan Tuhan yang ada di Kabupaten Oku ini. Di semua denominasi gereja yang ada. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami membutuhkan kuat kuasa Tuhan, hikmat Tuhan yang terus menuntun kami dalam menjalankan tugas dan kepercayaan yang Tuhan percayakan bagi kami bersama dengan jemaat Tuhan. Untuk itu pada saat ini Tuhan kami berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh gereja-gereja, pelayan-pelayan Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Oku ini. Kami taruhkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sertai dan Tuhan berkati. Tuhan perlengkapi dalam seluruh aktivitas pelayanan kami. Agar apa yang kami lakukan semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Jauhkan dari segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Roh pemecah belah, perselisihan. Kami mohon Tuhan jauhkan dari setiap persekutuan dan jemaat Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan dengan kerendahan hati. Kami lakukan dengan tulus. Dan kami mau saling melayani satu dengan yang lain. Dengan kasih yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami. Tolong kami. Dan sertai kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin.
Jemaat Tuhan dipersilakan bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Terima kasih Tuhan. Kami akan pulang dari tempat ini ke tempat kami masing-masing. Namun biarlah kami menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa dalam persekutuan dan keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan oleh Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali dan mengambil saat teduh. Ya, kita setelah menyelesaikan rangkaian ibadah kita pada siang hari ini, Bapak Ibu Saudara, dan tiba waktunya kita akan memberi persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Kita akan persiapkan diri untuk persembahan, nanti kita akan berdoa. Pak Pendeta Adi bisa mimpin dalam doa untuk persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Allah yang agung, yang senantiasa memberkati, menyertai, memelihara hidup kami. Dengan tak henti-hentinya kami dapat menikmati anugerah-Mu yang besar itu, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami bersyukur dan berterima kasih. Karena itu untuk menyatakan kasih kami kepada Tuhan, meski tidak seberapa, karena apapun dan segala apapun yang kami kerjakan tidak dapat membalas kebaikan Tuhan. Tapi mewakili dari kasih kami, hati kami yang paling dalam, kami mau memberikan persembahan sebagai wujud ucapan syukur kami dan kasih kami kepada Tuhan yang tidak pernah berhenti mengasihi kami.
Kiranya Tuhan memberkati semua kami, dan kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan yang kami persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami, diberkatilah kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk maju ke depan dan memberikan persembahan yang ada di sebelah kanan dan kiri. Silakan dengan teratur dan rapi. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara semua, biar semuanya dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Waktu dan tempat saya serahkan kepada pengurus BKSAG dan ibadah kita sudah selesai. Terima kasih. Puji Tuhan, pertama-tama kita bersyukur sama Tuhan karena ibadah BKSAG yang perdana, syukuran tahun 2023, kita bisa kembali menikmati suasana yang bebas. Sejak begitu lama kita tidak bisa bersekutu, sehingga ini diawali pada saat ini. Dan sebentar kita break dulu karena mau disepakati dulu kegiatan yang kedua ini untuk organisasi BKSAG karena ibadahnya sudah selesai. Karena hari ini ada beberapa kegiatan, kira-kira kita sepakati untuk pergantian ketua atau bagaimana? Itu saja agendanya kan, cuman pergantian ketua rocker, bukan rocker yang ketua jadi wakil, yang wakil jadi ketua. Karena bukan berarti karena Pak Selvi tidak mampu, tapi karena beliau sudah menjadi ketua klasis di gereja mereka, sehingga permintaan majelis-majelis gereja dari GKSBS supaya beliau jangan terlalu full di luar organisasi gereja lokal. Jadi akhirnya kita sepakati kemarin di rapat bahwa tetap karena memang ini sebenarnya jatah GKSBS untuk menjadi ketua BKSAG. Tetapi kita akan sepakati bahwa hari ini agendanya pergantian. Antara wakil menjadi ketua, ketua menjadi wakil. Kira-kira semua kita hamba Tuhan sepakat? Langsung aja Om ya. Break dulu ya. Oke. Kita break dulu sebentar biar berkomunikasi.